Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 24 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menurut akan kehendak-Mu ya Bapa, percaya kepadamu ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Octavia Sagala. Kepada Ibu Ocha, kami persilahkan. Selamat pagi, renungan kita hari ini 24 April 2025 berjudul Belajar Percaya dan Menurut. Ayatnya terdapat di dalam Bilangan 14 ayat 15 dan 16. Jadi, jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Tuhan telah menggenapi firman yang diucapkannya kepada Abraham ketika ia menyatakan bahwa setelah anak-anak Israel berada dalam perbudakan selama 400 tahun, ia akan membebaskan mereka. Namun di sini, di perbatasan tanah perjanjian, mereka tidak menghormatinya dengan menyerah kepada ketidakpercayaan. Kita akan dibawa ke tempat-tempat yang sulit, tetapi kita tidak ingin menunggu sampai saat itu tiba sebelum kita belajar untuk percaya dan menurut. Sekarang, saat ini adalah kesempatan dan hak istimewa kita. Ketika terang kebenaran bersinar atas kita, kita harus mempelajari pelajarannya. Mari kita memohon kepada Tuhan untuk memberi kita gambaran yang benar tentang karakternya dan kemauan untuk menaatinya. Kita harus berdiri dalam kekuatan dan kuasa Allah Israel. Akankah kita melakukannya, saudara-saudari? Atau akankah kita menggerutu dan mengeluh, melihat rintangan di jalan dan membesar-besarkan masalah? Saat ini Allah memberikan umat-Nya untuk meneguhkan iman mereka. Bukti-bukti kuasa-Nya seperti yang Ia berikan kepada Israel. Akankah mereka menjadikan bukti-bukti ini tidak berguna? Akankah mereka bertindak seolah-olah Allah tidak bekerja bagi mereka? Tuhan ingin kita mengakui kuasa-Nya dan kasih karunia-Nya dan keselamatannya yang agung yang telah Ia berikan kepada kita dengan harga yang tak terhingga, dengan kematian anak-Nya yang tunggal. Kita hidup di zaman pencobaan, zaman ujian. Allah sedang menguji umat-Nya untuk melihat apakah Ia dapat bekerja bagi mereka. Ia tidak dapat bekerja bagi mereka jika mereka membuka hati mereka terhadap dorongan musuh. Ia tidak dapat bekerja sama dengan mereka jika mereka mengandalkan manusia sebagai ganti memandang kepada Yesus dan bersuka cita dalam kebaikannya dan kasih-Nya. Ia ingin menjadikan kita umat yang melaluinya Ia dapat menyatakan kasih karunia-Nya, dan Ia akan melakukan ini jika kita memberinya kesempatan, jika kita membuka jendela jiwa ke arah sorga dan menutupnya ke arah bumi terhadap gerombolan manusia, terhadap gerutu, keluhan, dan mencari-cari kesalahan. Mereka yang dewasa ini menggerutu terhadap instansi-instansi yang ditunjuk Allah yang melemahkan kepercayaan orang-orang kepada mereka, sedang melakukan pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan oleh anak-anak Israel. Tuhan mendengar setiap gerutuan.
Ia mendengar setiap gerutuan yang mengurangi pengaruh orang-orang yang ia gunakan untuk memberitakan kebenaran yang akan mempersiapkan orang-orang untuk berdiri teguh di akhir zaman. Dikutip dari manuskrip 10 tahun 1903. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Ibu Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini merupakan sambungan dari pekabaran renungan pagi yang kemarin, tanggal 23 April tahun 2025. Roh Nubuat berkata dalam The General Conference tanggal 30 Maret tahun 1903, artikel A paragraf 24 yang berbunyi, permintaan agar mata-mata dikirim ke Kanaan menunjukkan kurangnya iman, karena Allah telah memberitahu orang-orang itu dengan jelas bahwa mereka harus menguasai tanah itu. Lalu, mengapa mereka perlu mengirim mata-mata untuk menyelidikinya? Jika mereka menaruh kepercayaan mereka kepada Allah, mereka bisa langsung masuk. Allah akan pergi mendahului mereka. Dia tahu cara terbaik untuk menuntun mereka melewati kesulitan-kesulitan mereka. Gantinya percaya kepada perkataan Tuhan, mereka ingin tahu apa yang ada di hadapan mereka. Dan saat Musa menyampaikan permintaan mereka kepada Tuhan, Tuhan berkata kepada Musa untuk membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Saudaraku dalam Tuhan, Ellen White menerima terang dari Tuhan dan berkata dalam artikel yang sama, paragraf 25, saya tahu bahwa jika umat Allah memelihara hubungan yang hidup dengannya, jika mereka menuruti firman-Nya, mereka sekarang akan berada di Kanaan sorgawi. Oh, betapa sedihnya saya melihat jalan yang terbentang di hadapan kita dan mengetahui bahwa semakin sulit untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang. Kita belum melakukan 1/100 bagian dari pekerjaan penginjilan yang Allah inginkan agar kita lakukan di antara tetangga dan teman-teman kita. Di setiap kota di negeri ini ada orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran. Ada banyak ladang baru di mana kita harus membajak tanah dan menabur benih. Allah berkata kepada kita, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Kita harus memberitahukan kepada pria dan wanita di dunia apa ujian Allah itu, bahwa jika mereka mau, mereka boleh menolak untuk menerima meterai kepausan. Sebagaimana Israel harus mengalahkan orang-orang Kanaan agar dapat menduduki negeri perjanjian, demikian juga kita harus mengalahkan dunia dengan pekabaran malaikat ketiga, agar banyak yang dapat turut masuk ke dalam Kanaan sorgawi nantinya, serta menolak akan meterai kepausan. Namun gantinya percaya dan menurut, banyak yang tidak menurut dan tidak percaya. Akhirnya, umat harus berputar-putar di padang belantara. Saudaraku dalam Tuhan, dalam paragraf 28 dikatakan, kuasa kegelapan akan menyerang kita, tetapi kita memiliki Allah yang di atas semua. Dia dapat menjaga umatnya. Dia dapat membuat tempat perlindungan bagi umatnya dimanapun mereka berada. Yang Dia inginkan agar kita lakukan adalah berdiri di tempat yang dapat Dia nyatakan kemuliaan-Nya melalui kita, agar diketahui bahwa ada Allah di Israel, dan bahwa demi umatnya Dia akan menyatakan kuasa-Nya. Siapakah Allah yang di atas semuanya tersebut? Efesus 4 ayat 6 berkata, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Jadi, Allah yang di atas semua adalah Allah Bapa. Kuasa kegelapan tidak akan menyerang kita bila kita memiliki Allah Bapa. Dia menjadi perlindungan bagi kita dimanapun kita berada. Bagaimana caranya? Oleh mengaruniakan anaknya dalam hidup kita. Itulah yang Allah Bapa nyatakan kepada Israel jasmani, dan hal sama bagi kita, Israel rohani.
Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 121 paragraf 4. Kita harus berdiri dalam kekuatan dan kuasa Allah Israel. Akankah kita melakukannya, saudara-saudari? Atau akankah kita menggerutu dan mengeluh, melihat rintangan di jalan dan membesar-besarkan masalah? Saat ini Allah memberikan umat-Nya untuk meneguhkan iman mereka. Bukti-bukti kuasa-Nya seperti yang Ia berikan kepada Israel. Akankah mereka menjadikan bukti-bukti ini tidak berguna? Akankah mereka bertindak seolah-olah Allah tidak bekerja bagi mereka? Tuhan ingin kita mengakui kuasa-Nya dan kasih karunia-Nya dan keselamatannya yang agung, yang telah Ia berikan kepada kita dengan harga yang tak terhingga, dengan kematian anak-Nya yang tunggal. Saudaraku dalam Tuhan, ada banyak pekerjaan yang harus kita lakukan dalam ladang Tuhan. Kepada setiap jiwa ada pekerjaan yang Tuhan berikan. Masing-masing kita punya peranan. Kekurangan yang satu diisi dan dilengkapi oleh yang lain. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menasihatkan dalam manuskrip 10 tahun 1903 paragraf 44. Saudara-saudariku, pikirkanlah hal-hal ini. Carilah Tuhan dengan segenap hati agar kamu dapat menemukannya. Mendekatlah kepada Allah, dan Dia akan mendekat kepadamu. Rendahkanlah hatimu di hadapan-Nya, dan berdoalah lebih banyak daripada yang kamu lakukan. Berdoalah untuk pemberian Roh Kudus. Ketika Roh ini memenuhi hati, pujian kepada Allah akan ada di dalam jemaat, dan itu akan tercermin dari wajahmu. Kasih kepada Allah akan ditunjukkan melalui kasih Anda kepada satu sama lain. Dan ini akan memberi Anda kekuatan untuk melayani. Biarlah hati Anda hancur di hadapan Allah. Bertobatlah karena Anda telah begitu buruk memuliakannya. Jadilah saksi kebenaran. Jika Anda terbiasa melakukan ini, itu akan menyingkirkan banyak kesulitan. Mulailah bekerja di jalur yang benar dan Allah akan membantu Anda. Inilah bagian kita Israel rohani, agar kita dapat menjadi saksinya bagi dunia. Kabarkan bahwa kita sudah tiba di perbatasan. Yesus datang segera. Israel jasmani sudah gagal, tetapi kita Israel rohani masih punya harapan. Karenanya percayalah kepada Allah dan menurut kepadanya hanya melalui satu jalan, yaitu Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi pertobatan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, yang mengamarkan kami agar percaya dan menurut. Sebab dengan percaya dan menurut kepada-Mu ya Bapa, kami akan masuk dalam negeri perjanjian. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Kristus dalam hati kami boleh percaya dan menurut. Sebab itu adalah pekerjaan Kristus dalam hidup kami. Kami diselamatkan oleh iman, karena menerima Kristus dalam hati kami hanya oleh iman. Dan kami pun dapat mengabarkan kepada banyak orang bahwa Yesus datang segera. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.